Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafa, ma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Baik, pada kesempatan ini saya ingin sedikit menjelaskan tafsir surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kita tahu bahwasanya surah Al-Alaq ini merupakan surah permulaan atau surah awal turunnya Al-Quran yang diturunkan di Gua Hiro atau di Makkah, di Makkiyah, yang terdiri dari 19 ayat. Nah, penamaan surah Al-Alaq ini ada 3 sebenarnya. Yang pertama yaitu surah Al-Alaq, yang kedua ada yang menyebutkan surah Iqra, yang ketiga ada yang menyebutkan surah Bil Qalam. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Tafsir Al-Munir, surah Al-Alaq ini membahas tentang 3 hal. 3 hal di sini yaitu dari ayat 1 sampai 5 itu menjelaskan tentang hikmah atas penciptaannya Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia, dari yang mulai lemah sampai yang kuat, serta membekali mereka dengan ilmu yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya. Begitu. Yang kemudian yang kedua yaitu menjelaskan tentang sikap manusia yang tidak mau bersyukur kepada Allah atas apa yang sudah diberikan atau yang sudah dianugerahkan kepadanya berupa keutamaan dan kemuliaan. Melihat dari kata syukur ini, kita jadi teringat ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Di dalam tafsir As-Sa'idi, Imam As-Sa'idi mengatakan bahwasanya inti dari rasa syukur itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama yaitu mengakui dengan sepenuh hati bahwasanya segala nikmat yang diberikan kepada kita itu hanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Kemudian yang kedua yaitu mengagungkan atau memuji atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, ya minimal dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kemudian yang ketiga yaitu mengimplementasikan atau mengerjakan segala sesuatu atau segala nikmat yang Allah berikan kepada kita itu dengan perkara-perkara, dengan perbuatan yang sekiranya mendekati ridhonya Allah gitu. Seperti halnya kita diberikan nikmat pendengaran, dengarlah sesuatu hal yang baik-baik. Diberikan nikmat penglihatan, lihatlah sesuatu hal yang indah yang selalu membuat kita akan mengingat Allah gitu. Kemudian yang ketiga, kita diberikan nikmat berbicaralah dengan sopan yang santun gitu. Falyaqul khairan atau auliyat semut gitu. Oleh karena itu di sini kemudian yang ketiga ada lagi dari ayat 9 sampai ayat 19 yaitu menjelaskan tentang bentuk Fir'aun kepada umat ini, yaitu Abu Jahal yang melarang Nabi Muhammad SAW untuk sholat dan menyuruh menyembah patung dan berhala. Nah, kemudian di sini kita menjelaskan kisah turunnya surah Al-Alaq, yaitu Imam Ahmad meriwayatkan dari Aisyah, dia mengatakan bahwasanya wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah suratul Al-Alaq atau Iqra, yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kita tahu ketika itu Rasulullah SAW berada di Gua Hiro, yang mana beliau itu sering sekali di sana di Gua Hiro itu untuk beribadah, untuk uzlah gitu. Nah, suatu ketika datanglah malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah seraya berkata kepada Rasulullah, Iqra, katanya, bacalah. Kemudian Rasulullah menjawab atau bersabda, aku tidak bisa membaca, katanya, aku tidak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril terus memaksa Rasulullah untuk berbicara, Iqra lah, bacalah sampai sehingga malaikat Jibril berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq gitu. Jadi, nah disitulah Rasulullah pertama kali menerima wahyu dari malaikat Jibril berupa suratul Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sampai ketika beliau pulang ke rumah dan beliau tuh menggigil badannya tuh. Akhirnya masuk menemui Khadijah dan berkata, selimuti aku, katanya. Selimuti aku tuh. Akhirnya mereka pun segera menyelimuti beliau sampai rasa takut beliau hilang. Gitu. Nah,
Kemudian kita lihat di dalam tafsirnya Ibnu Katsir dikatakan fa awwalu syai'in nazzala minal qur'ani hadhil ayatul karimatul mubarakat wa hun awwalur rahmatin rahimallahu bihal ibad wa awwalu ni'matin an'amallahu biha alaihim, dan seterusnya, yang mana di dalam tafsir itu dijelaskan permulaan yang diturunkan dari Al-Quran itu merupakan ayat-ayat yang penuh kemuliaan dan keberkahan, yaitu rahmat Allah yang pertama kali diberikan kepada hamba, nikmat Allah yang pertama kali diberikan kepada mereka, di mana terdapat peringatan atas permulaan penciptaan manusia dari segumpal darah, dan sesungguhnya di antara kemuliaan yang Allah yaitu mengajarkan kepada manusia apa yang tidak tahu, lalu mengagungkannya dan memuliakannya dengan ilmu, dan itu adalah takdir yang menjadikan sebaik-baiknya makhluk Adam atas mempunyai kelebihan daripada malaikat ini. Nah, kesananya mungkin masih banyak lagi ya kita baca tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini, masih panjang karena waktu semakin menipis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.